Oke, selamat siang sahabat trader. Bertemu lagi di seminar online kali ini. Eee, saya Anam, hari ini akan membawakan sedikit materi tentang pola trading martingale yang efektif dan tentunya bisa meningkatkan equity. Oke, sebelum kita mulai seminar hari ini, saya harap semua sahabat trader di seluruh Indonesia tetap ngikutin protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, karena itu salah satu cara kita terhindar dari pandemi ini atau COVID-19 ini. Saya harap semuanya sehat, semuanya selalu menjaga prokes dengan ketat, dengan senang hati kita ngikutin prokes supaya Indonesia segera melewati pandemi ini. Karena di luar negeri kita sudah tahu banyak yang sudah mampu melewati negara-negara yang negara-negara maju sudah melewati pandemi itu walaupun tidak 100% ya kawan. Jadi kita selaku bangsa Indonesia ini saya berharap kita bisa melewati dengan bersungguh-sungguh semua yang ngikutin prokes. Oke. Mungkin saya akan bahas tentang mungkin teman-teman atau sahabat trader pernah mendengar apa itu pola martingale. Jadi pola martingale ini itu adalah pola di mana kita melawan arah. Jadi posisi trading atau posisi transaksi kita itu cenderung melawan arah. Jadi arah naik kita sell, arah turun kita buy. Karena harga-harga yang ada di pasar itu kadang dia ketika terjadi trending dia akan naik terus, atau ketika terjadi mix dia akan naik turun. Jadi kita cenderung melawan. Makanya dari pola trading martingale ini membutuhkan modal yang cukup. Artinya cukup itu kita kadang harus menambah atau top up ya, atau top up untuk mempertahankan atau ngikutin pola martingale tersebut. Oke, jadi martingale ini itu adalah bentar. Jadi pola martingale ini adalah seorang trader itu membuka posisi sell dan ketika harga naik dia bukannya cut loss tapi melainkan kembali membuka posisi sell lagi. Misal dengan jumlah lot yang agak besar dari jumlah lot yang sebelumnya. Berharap jika harga kembali ke harga sell pertama, kerugiannya itu akan tertutup atau tergantikan. Jadi teman-teman bisa membayangkan, jadi kita akan misal nih sell 0,1, kemudian 0,2. Ketika 0,2 harga turun dari sell kita di 0,1, dia akan clear atau akan menutup semua kerugian yang kemungkinan terjadi. Jadi pola trading tersebut itu sebenarnya sangat efektif. Namun yang perlu diperhatikan bahwa harga itu ketika terjadi trending, harga itu bisa membumbung tinggi atau dia akan semakin meninggalkan posisi sell kita. Jadi itu akan bisa berpengaruh, akan bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar kalau kita tidak mengetahui atau mengenali karakter dari currency atau pair yang kita transaksikan. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu karakter dari
pair tersebut. Jadi untuk pola martingale ini kecenderungan untuk currency atau pair atau pasangan yang dia fluktuasinya sangat kencang. Makanya di pola ini banyak disukai para trader yang martingale ya. Oke. Kemudian yang kedua, modal ini harus cukup besar untuk menjalankan teknik martingale. Jadi bayangkan Anda bisa melihat ya, kita forex ya. Rata-rata sederhananya itu adalah kalau kita menghitung itu 1.000 sampai 2.000 pip. Bayangan 1.000 sampai 2.000 pips. Itu untuk kita bisa ngikutin. Jadi 1.000 sampai 2.000 pips. Sementara satu pipsnya Anda hitung sekitar $1, 0,1-nya. Berarti itu ada capai 1.000 sampai 2.000 dolar per harinya. Bisa teman-teman bayangkan jika Anda memiliki modal 1.000 dan memaksakan diri melakukan averaging atau martingale, barang tentu pasti nafas Anda akan putus di jalan atau trading itu akan gagal dengan pola martingale itu. Dengan gejolak sedikit pun itu akan bisa menimbulkan stop out atau clear posisi secara sistem. Jadi bagaimana cara pola trading martingale yang efektif? Kita akan menghitung dulu kawan. Oke, jadi pola trading yang kita akan uji coba kali ini adalah GU atau pound sterling. Oke, kita akan melihat jangka waktu dalam seminggu. Jadi kita akan memberikan range atau nilai pergerakan selama 1 minggu. 1 minggu dia itu akan bergerak berapa jauh. Oke, kita 1 minggu berarti kita ke H4. Jadi untuk melihat pergerakan 1 minggu itu adalah di pergerakan H4. Jadi kawan bisa melihat, misal ini hari Senin, ya kan? Kita lihat garis sebelumnya itu adalah opennya tanggal 5/7 itu hari Senin, kemudian dia close-nya di 9/7/2001 itu kan hari Jumat. Jadi kita akan melihat rank dalam 1 minggu. Oke, dalam 1 minggu itu pound sterling bergerak di tertinggi kemarin ada di 3906. Kemudian terendah ada di minggu lalu ada di 3740. Jadi pastikan rank dalam 1 minggu itu sahabat trader ketahui dulu. Oke, karena pola ini cenderung melawan arah. Jadi kita start sell-nya atau kita melawan arahnya itu dari harga high minggu lalu. Misal harga high minggu lalu ada pound sterling di 3900. Oke. Berarti hari ini Senin ini kita akan open sell di 1.3900. Jumlah 0,1. Oke. Kemudian dari 3900 kita berharap harga itu akan turun. Misal kita tentukan aja kawan. TP-nya ada di 13
3850. Misal jadi kita sell di sini 39. 39, kenapa kita sell dari 39? Kita akan melihat high low minggu lalu. Jadi hari Senin sampai hari Jumat minggu lalu itu high berapa, low-nya berapa. Oke, high minggu lalu itu adalah di kisaran 3907, 1.3907. Kemudian low-nya ada di 1.3741. Oke, kita high low-nya sudah jelas. Jadi kita start sell di high-nya minggu lalu. Berarti di kisaran 39. Oke, 39 kita sell dengan target 3850. Mungkin untuk pagi ini harusnya kita sudah dapat ya. Jadi high 3950 itu kan munculnya hari Jumat. Jadi hari Jumat, Sabtu Minggu kita sudah mapping bahwa hari minggu lalu Poundsterling itu high-nya di berapa, sell-nya berapa. Senin pagi sahabat trader langsung sell limit atau buy limit. Berarti kalau buy limit start-nya itu ada di low minggu lalu. Low minggu lalu ada di 3741. Berarti kisaran 3745 sahabat trader boleh buy. Oke. Misal kita 3950. 3900 kita sell nih. Kita interval untuk GU saya sarankan untuk intervalnya 50 poin. Jadi 3950 sahabat trader 0,2. Berarti 50 poin ya. Jadi di sini sahabat trader sell lagi di kisaran 3950. Oke, kita sini sahabat trader sell lagi 0,2. Kemudian misal dia naik, tadi intervalnya berapa tuh? 50 ya, dari sini ke sini 50 ya. Oke, dari 3900 dia naik ke 3950, berarti kita sell lagi. Interval ketiga itu sahabat trader tambah 25 poin. Jadi 3950 Anda tambah 75 poin ke atas. Jadi interval tadi jarak. Sorry sahabat. Jadi saya akan ulangi lagi. Maaf, ini tadi terjadi salah ini ya, salah klik saya. Jadi sahabat trader lakukan hitung high low minggu lalu. Jadi pound sterling itu minggu lalu. Misal kita cukup di H4. H4 ini bisa menunjukkan satu kotak ini atau periode. Jadi ini saya ulangin. Jadi oke. Jadi awalnya seperti ini. Kita kemudian pindah ke H4. Untuk mengetahui H4 itu mengetahui high low minggu lalu. Jadi minggu lalu itu Senin sampai Jumat minggu lalu. Jadi sahabat trader ke ini show pemisah period separator. Ini sahabat cek dulu. Minggu lalu itu tanggal bulan 5, tanggal 5 bulan 7 dan hari Jumat itu tanggal 9 bulan 7 ya. Oke, kita sudah tahu high low minggu lalu untuk pound sterling ada di high-nya ada di sini. High-nya ada di sini. Ada di sini. Kemudian low-nya ada di sini. Oke, berarti high low ini sudah muncul di minggu lalu, kita sudah tahu. High 3900 dan low-nya ada di 3740. 3741 tepatnya. Oke. Karena martingale ini cenderung ya melawan arah. Jadi kalau dia di atas di harga tinggi berarti dia cenderungnya sell. Karena pola martingale ini cenderung dia melawan arah. Jadi kita akan sell di 3900. Kebetulan ini skenario tepat.
pas dia turun. Jadi saya bayangkan, kita akan berasumsi itu tidak sesuai skenario kita. Jadi ketika 3900 berapa kita akan nge-sell lagi. Jadi kalau pound sterling itu kita sarankan intervalnya 50 untuk pertama. Jadi 3950 awal tadi 3900 sahabat trader sell, berarti 3950 sahabat trader sell dengan jumlah lipat atau 0,2. Oke. Dengan target semua ketika sell kedua di 3950 akan dilepas semuanya ada di 3900 akan clear semua. Namun jika dia naik, ini intervalnya menjadi 75 sobat trader. Jadi jarak dari sell pertama, ini sell kedua, ini ada 50. Sell ketiga adalah jaraknya 70. Jadi 3950 tambah 75 itu ada di 1.4025 sahabat trader untuk sell lagi. 4025 ada di sini. Oke. Ini akan sell ke jumlah ke 0,3. Jadi ini adalah 0,1, 0,2, 0,3. Berarti total pemakaian adalah 0,3 lot, 0,2 berarti 0,5 lot, tambah 1 berarti 0,6 lot. Total pemakaiannya sudah terjadi 0,6 lot. Misal ini naik lagi. Berarti intervalnya itu adalah 100 poin. Jadi tadi ditambah 75, sekarang tambah 104, 125. Sahabat trader 0,8. Ada di 0,8. Ada di 4125. Sekitar sini. Oke. Jadi saya bisa bayangkan. Jadi kita kelihatan dari jarak ini cukup melebar. Jadi potensi dia drop pun juga tinggi. Jadi kita juga secara lot nambah, volumenya nambah, dan jaraknya pun kita juga nambah. Jadi ketika dia terjadi koreksi turun itu sudah sangat cukup untuk mengover di bawahnya. Ini salah satu cara. Bagaimana ketika dia terjadi trending? Jadi ketika terjadi trending di titik tertentu atau di titik tertentu, misal saya sarankan di 0,8 adalah selesai atau berhenti. Jadi kita hari ini start hari ini dia akan berhenti di 0,8 sudah selesai. Kita akan tunggu sampai dia akan mencapai take profitnya ada di 4025. Oke, kita akan uji coba di ketika harga itu di minggu lalu. Oke, kita akan coba minggu lalu. Kita akan tes minggu kemarin. Jadi kalau kita melihat minggu kemarin berarti kan berdasarkan transaksi minggu kemarin. Gitu. Berarti kan ring transaksi kita ada di sini dan ada di sini. Oke, minggu kemarin itu tidak ada yang kena. Jadi kita buy-nya di low atau sell-nya di high. Kita nggak ada kena minggu kemarin. Kita akan mundur lagi. Minggu sebentar, ini saya akan lihat. Nah ini. Kita akan lihat ini. Waktu dia terjadi trending ini. Karena martingale ini adalah musuhnya adalah ketika terjadi trending. Jadi trending itu ketika harga terjadi penurunan yang terus-menerus. Itu terjadi. Itulah yang menjadi momok atau harga yang menakutkan buat kita, buat para pelaku martingale. Sejauh mana modal yang harus kita cukupkan sementara kita ini transaksinya melawan arah. Oke, kita start
terjadi martingale ada di sini, ketika harga ada di sini. Ini ada terjadi, dia tren, hampir seminggu dia drop terus. Ya kan? Jadi, misal ini, kita start buy adalah di low-nya minggu kemarin. Jadi, kita pastikan high low minggu kemarin kita tahu dulu. Ya. Jadi, untuk mengetahui high low minggu kemarin cukup di time frame H4, kemudian kita pasang pemisah, dia akan kelihatan dari minggu yang lalu. Berapa. Jadi, kasusnya ketika ini ranging, ya ini trending, ini trend, ini paling bahaya ini buat kita bermain martingale. Nah, seperti ini bahaya ini. Ini untuk bermain martingale sangat berbahaya karena dia naik tinggi. Kita nanti akan uji coba sejauh mana kalau kita disiplin di jarak. Oke. Kita akan awalnya akan buy di low-nya ini. Oke. Ini buy di low. Low di kemarin di 4071. Kita buy misal di 1.4075. Kita akan buy. Kemudian harga turun. Jadi di sini kita start awal buy. Di sini kita buy, harga turun berarti kita kurangi 50 poin. Berarti kita ada buy lagi di 4025. 4025 ada di mana? Di sini. Oke, 4025 ada di sini. Oke, jadi buy pertama di sini. Buy kedua dari sini. Oke, buy ketiga berarti kurangin. Tadi awal kita kurangin 50. Langkah ketiga adalah kita kurangin 75. Jadi 14025 kurangi 75. Itu ada di 1.3950. Oke, kita akan buy lagi di 3950. Sekitar sini. Ini adalah buy yang selanjutnya. Oke, ternyata harga turun lagi, kita harus kurangin 100. Jadi 3950 kita kurangin 100 ada di 1.3850. 3850 ada di sini. Kisaran sini. Oke. Sorry, maaf. Tadi di sini adalah 0,1. Buy di low minggu lalu. Kemudian 0,2, 0,4, dan 0,8. Dan selanjutnya adalah kita dikurangi di 125. Berarti selanjutnya jika modal Anda cukup, saya sarankan untuk buy di 1.3725. 3725 ada di sini. Oke, 372. Jadi 3 yang buy selanjutnya ini nggak bisa capai, kawan. Kemudian harga naik cukup sampai di target ini adalah sudah clear semua. Jadi di sini adalah kita sudah capai clear semua. Oke, jadi jarak itu juga kita harus perhatikan. Beberapa kali seorang trading dengan pola martingale itu dia jaraknya konstan atau misal 30, 30, 30, 30. Jadi harusnya jarak yang kita tentukan itu melihat high low minggu lalu atau high low bulan lalu. Jadi kita tahu range-nya di mana kita buy-nya benar-benar buy itu posisi benar-benar terendah dalam mingguan. Jadi terendah dalam bulanan atau terendah dalam 3 bulan atau terendah dalam 6 bulan. Itu jauh akan lebih safe dan lebih efektif gitu. Jadi kondisi trading martingale itu harus menyesuaikan kondisi pasar juga. Jadi tidak mungkin setiap hari kita harus paksa untuk martingale. Jadi
harus melihat kondisi terendah mingguan, terendah bulanan. Ini untuk case-nya konseling. Jadi pola martingale ini sangat bertolak belakang ketika terjadi pasar trending. Kita akan melihat bagaimana pasar itu trending dengan pola martingale yang seperti ini, yang kita uji coba seperti ini. Kita akan mencari yang trending. Jadi kalau pola martingale itu, kalau dia zigzag itu tidak ada masalah. Justru dia itu paling bahaya ketika terjadi martingale. Ketika terjadi trending, karena trending itu sangat membahayakan. Oke, kita akan lihat seperti ini dia trending. Ini adalah untuk pola martingale sangat berbahaya karena sangat membutuhkan modal gede. Kita tes lagi ya, kawan. Jadi kita harus melihat high low minggu lalu. High low minggu lalu ada di sini. Ini adalah high minggu lalu. Dan ini low minggu lalu. Berarti awalannya mulainya adalah sell di sini. Kita tarik, selesai. Kita juga akan lihat. Anda bisa ukur sendiri. Di sini adalah high minggu lalu. Di sini adalah low minggu lalu. Kita start adalah buy di sell ini atau dia mulai sell ada di sini. Anda sudah bisa membayangkan dia akan selesai. Ketika dia ada reversal sedikit segini aja dia akan sudah clear semua. Jadi untuk pound sterling untuk awalannya saya sarankan untuk 50, kemudian next-nya 75, 100, 125, 150 sudah berhenti. Ini untuk pound sterling. Kemudian kita akan kupas untuk XAU. Oke, XAU ini currency yang sangat favorit ya. Orang suka dengan XAU karena fluktuasinya yang cukup besar dan dia banyak diminati. Oke. XAU atau gold. Kita akan lihat gold seperti ini. Gambarannya hitam, maaf. Kita akan set dulu. Oke. Kita akan set dari awal. Periode pemisah kita pakai. Kemudian warna kita ganti. Merah. Biru. Merah. Biru. Kemudian merah. Oke. Kalian bisa melihat salah satu settingan kita. Oke, kita akan melihat di time frame H4. Perhatikan time frame H4. Karena H4 ini bisa menunjukkan seminggu yang lalu, total pergerakan seminggu. Kita akan ke periode pemisah, kita akan lihat. Bentar. Oke. Teman-teman bisa lihat periode pemisah di XAU untuk H4 atau minggu lalu kita uji coba dulu. Apakah benar ini minggu lalu? Oke, kita akan lihat high minggu lalu ada di sini. High-nya minggu lalu ada di 18.18, titik 18.
Bisa dicek dulu kawan. Kemudian low minggu lalu ada di 1784,30. Jadi high low-nya kemarin sudah kita terbaca ada di low-nya ada di 1784, kemudian high-nya ada di 1818. Artinya, jadi kita mulai sell awal nanti ada di 1818 dan mulai buy awal ada di 1785. Oke, hari ini belum ada. Kita akan test case minggu lalu, kawan. Jadi minggu lalu ada di sini. Oke, minggu lalu di sini. Kemudian high-nya ada di sini. Oke. Minggu lalu sebelumnya itu ada low-nya ada di 1750 dan high-nya ada di 1794, 1795, 1794, 90. Artinya 1794. Jadi kita akan mengawali sell awal adalah di high-nya minggu lalu. Dan buy awal ada di low-nya minggu lalu. Jadi kalau kita mengawali sell minggu lalu ada di sini. 1794. Nah, untuk XAU atau untuk gold, saya sarankan untuk pola ini itu start awalnya adalah 10 poin. Jadi kalau kawan sell di 1,1794 open 0,1, berarti selanjutnya adalah di 1804 baru Anda melakukan sell 0,2. 10 poin jarak pertama. Jarak kedua adalah 15 poin. Berarti jarak kedua ada di open sell selanjutnya ada di 1819. Jadi awal 1794, kemudian dia naik 1804, Anda sell lagi 1804, Anda sell lagi. Sini jadi sell pertama di sini di high minggu lalu, kemudian sell kedua ada di sini 1804, kemudian sell selanjutnya ada di jarak tadi adalah 10 poin ditambah sekarang adalah tambah 15. Jadi 1804 kita tambah 15 ada di 1819. Anda sell lagi. 1819 ada di sini. Hampir kena. Nyaris kena. Jadi kalau XAU adalah 10, 15, 20, 25. Jadi intervalnya tambah 5, tambah 5, tambah 5. Untuk awalnya saya sarankan untuk 10 dulu. Oke, kita akan tes ketika jadi trending. Trending. Oke. Ini adalah terjadi trending. Ini minggu ini terjadi trending. Dia sempat drop lagi terus. Nah, oke. Kita akan nyari yang terekstrim, harga ekstrim. Karena indikator yang bagus adalah ketika harga itu terjadi ekstrim. Jika dia bisa melalui gelombang ekstrim, jadi untuk gelombang-gelombang kecil dia pasti akan bisa melewati. Oke, kita akan dicoba di sini. Ini adalah high minggu lalu di sini. Kemudian low minggu lalu ada di sini. Oke, kawan bisa perhatikan. Ini adalah trending. Dalam seminggu dia terjadi trending terus. Ya kan? Pergerakan di sini bisa lihat. Dia capai low-nya minggu lalu aja dia nggak sanggup melewati. Terus tambah drop. Jadi kita mulai start awal itu adalah buy di low ini. Adalah di 1870 Anda untuk melakukan buy. Oke. Anda mulai start buy 1870 0,1. Kemudian
turun 10 poin, berarti 1860. Anda harus buy di 16, 18, 60. Itu ada di 18, ada di sini. Oke. Cukup pendek ya untuk XAU ya. Padahal kita sudah jaraknya 10 ini. Oke, 1860 adalah buy selanjutnya. Kemudian 60 kita kurangi 15 ada di 1845. Ada di 1845 baru kita sarankan untuk buy lagi. 1845 di sini. Oke. Oke, kisaran segini ya sahabat. Kemudian tadi terakhir dikurangi 15, yang kemudian ketiga adalah dikurangin 20. Jadi 1825 Anda untuk melakukan buy lagi. 1825 di sini. Oke, ada kisaran sini 1825. Tadi terakhir dikurangi 20. Yang ketiga adalah kita berhenti di tumpukan atau kelima. Kita cukup sampai kelima aja sudah cukup. Jadi selanjutnya ketika Anda sudah kurangi 20, selanjutnya adalah dikurangi 25. Jadi 1825 Anda beli, 1805 Anda beli lagi. Oke, kisaran sekian 1825. Oke, ketika Anda sesuai berpola trading martingale, memang di sini saya tadi sampaikan memang kita butuh modal yang cukup besar. Jadi ketika tadi buy 0,1, kemudian 0,2, buy 0,1 di 1870, kemudian buy 0,2 di 1860, kemudian buy 0,3, 0,4 di 1845, kemudian buy 0,8 di 1825, kemudian buy selanjutnya 1,6 di 1806. Kita cukup berhenti di situ. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita menunggu sampai di harga di 1825. Itu selesai. Sorry, ini tadi 1825. Oke. Oke, ketika 1825 kemudian kita selanjutnya jika kita modal itu cukup atau kita masih berani melakukan apa itu namanya, melakukan marti lagi, berarti kita dikurangin terakhir tadi dikurangin 25, berarti kita kurangin 70. Berarti di kisaran 18 sorry 1805 kita kurangi 30, berarti kisaran di 7 17 1805 kita kurangin 30, berarti kisaran di 1775 ya, 1775. Berarti kita akan siap buy lagi di 1775 jika itu ada. 1775 ada nggak ya? Ada nih. Kisaran sekian. 1775 ada di sini. Oke.
Jadi Anda bayangkan kawan, jarak yang jarak dari pertama kecil, terus melebar, melebar, tambah lebar. Jadi dia berpotensi hanya sampai cukup di angkanya terakhir, angka di atas terakhir. Jadi berarti kita akan beres di 1805. 1805 ada di mana? Mungkin ini masih turun. Ini masih turun. Ya, mungkin dia ada di minggu ke-3. Jadi jarak yang harus kita tentukan, jarak yang harus kita pastikan itu kita sendiri yang menentukan. Jadi kapan harus berhenti. Kita tidak boleh melakukan marti lagi atau kita cukup cukup sampai di situ aja. Kita yang tentukan. Jadi misal Pak, XAU kita startnya 15 boleh. Ya startnya 20 itu jauh lebih aman. Jadi XAU saya sarankan start awal dari 10 sampai 15. Itu jauh lebih aman. Jadi misal kawan 1870 sel berarti 1860 sampai 1855 baru melakukan buy lagi. Wah, jauh sekali ya, karena memang kita untuk keefektivitasan. Jadi di mana kita tingkat efektifnya pemakaian margin, efektif kita untuk memantau, jadi kita lebih terukur. Jadi dengan jarak yang 15 poin atau 20 poin itu kan sangat jauh. Jadi tingkat resikonya juga sangat kecil. Padahal kita bisa mengukur apa high low gold itu bisa pernah terjadi sehari sampai 100 poin atau bahkan lebih 100 poin. Jauh lebih aman. Jadi range yang kita tentukan semakin lebar itu semakin aman. Karena pada prinsipnya harga itu terjadi gelombang. Jadi ketika terjadi gelombang ke bawah, berarti pasti suatu saat akan terjadi kenaikan gelombang tersebut. Walaupun tidak setinggi yang kemarin, tapi karena pola martingale itu adalah pola lipat dan dia cukup harga di atasnya, cukup selesai di harga di atasnya. Jadi perlu juga perhitungan yang tepat, sehingga ketika kawan ini melakukan pola tersebut, tidak bingung. Tidak bingung melakukan ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Arif. Untuk euro gimana, Pak? Kalau euro untuk kita pola martingale kurang cocok ya, kawan. Jadi euro ini kita lebih lebih disarankan untuk trading biasa aja karena euro memang pergerakannya sih tidak terlalu ini ya, tidak terlalu zigzagnya tidak terlalu tinggi. Untuk euro hari ini saya akan melihat euro minggu lalu dia high-nya ada di euro high-nya kemarin ke minggu lalu ada di 1894. Kemudian low-nya ada di 1780. Euro ini masih kecenderungan target saya sih masih ke atas ya. Di kisaran high minggu lalu di kisaran 1890 sampai 1895. Untuk area sell-nya di sekitar 1890 sampai 1895. Sekarang 1870. Euro bisa disebut turun jika dia ada di bawah 1840. Mungkin ada 1820 sampai 1810 ada konfirmasi harga untuk turun ke low minggu lalu juga. Di area low minggu lalu di sekitar 1780. Oke. Salam cuan semua bagi iya. Iya kawan, salam cuan semua bagi penggemar marti. Jadi tidak semua pola trading ini bisa cocok. Jadi sahabat trader harus perhitungkan matang-matang. Jadi hitung high low-nya berapa, kemudian high low bulanannya berapa, high low 3 bulan, high low 6 bulan, bahkan high low setahun yang lalu. Jadi karena kecenderungan kita melawan arah, jadi harga-harga yang sejarah harga yang pernah terjadi itu biasanya akan mengulang. Oke. Untuk pola trading martingale yang efektif, saya kira
cukup. Jadi sahabat trader yang ingin lebih detail nanti bisa hadir ke kantor kami di HSBC lantai 7. Nanti kita akan edukasi bareng dengan Pak Rudi selaku tim R&D. Kemudian dari teman-teman juga dari teman-teman ketika ingin kliennya untuk diedukasi, kita akan bantu sampai klien itu benar-benar paham tentang segala resiko dan risk and reward-nya akan kita sampaikan semuanya. Oke. Selamat sore, sahabat trader. Selalu jaga kesehatan, patuhi prokes yang sudah harus dipatuhi. Jadi jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, cuci tangan rajin, selalu pakai masker itu memang salah satu cara kita untuk terhindar. Walaupun masih banyak yang kena, tapi itu salah satu ikhtiar kita untuk menghindari pandemi kali ini. Selamat sore, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.